Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we will discuss about culture and freedom. Should be known that the culture somehow put constraint on people's freedom. So, talking about individual, which is agency, and structure. Maksudnya agency ini adalah kemampuan atau kebebasan seseorang. Agency itu artinya seseorang yang mampu atau memiliki hak untuk menentukan hasrat hidupnya tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Itu namanya agency dalam teori sosiolinguistik dalam sosiologi. Sedangkan structure artinya adalah organisasi, struktur, bangunan masyarakat yang mengatur pola kehidupan. Di antara struktur itu ada namanya negara, ada namanya sistem pemerintahan, ada hukum, ada adat istiadat, agama, itu masuk dalam struktur. Karena mereka ibarat sebuah bangunan yang melingkupi kehidupan kita. Sedangkan agency adalah kita sendiri, manusianya. Struktur sebagai bagian dari culture kemudian memberikan aturan terhadap manusia agency ini dalam exercise freedom. Nah, tetapi juga harus diakui dengan adanya aturan tadi yang ada dalam struktur membuat agent ini mampu juga kesempatan untuk menunjukkan freedomnya. Itu. Existing culture seperti yang saya sampaikan tadi yang ditegakkan oleh struktur memberikan limitasi terhadap apa yang bisa kita lakukan atau bahkan dalam proses berpikir saja sudah bisa atau tidak bisa. Nah, dalam pemahaman ini maka budaya memberikan batasan. Inilah yang kemudian membedakan masing-masing struktur, masing-masing organisasi, masing-masing adat istiadat dan hukum lah yang membuat kita berbeda-beda antara orang Jawa saja di Indonesia, Jawa, Madura, Sunda dan sebagainya dianggap sebagai struktur yang berbeda yang membedakan hal tersebut dengan orang-orang di luar negeri. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini yang paling menjadi penentu. Jadi kalau dikembalikan our freedom ini ya di agency ini kadang-kadang ya banyak yang tidak bisa benar-benar freedom begitu. Bahkan kalau dalam struktur kita orang Islam tidak bisa menikah dengan orang non-Islam, padahal secara agency kita menginginkannya. Atau kalian mau melakukan hal-hal lain yang sifatnya dibatasi oleh hukum, misalnya memiliki barang milik orang lain secara paksa. Itulah yang disebut sebagai bagaimana culture sebagai pemberi kebebasan, tetapi juga membatasi kebebasan itu sendiri. Pada perkembangannya, ketika ada yang namanya cultural diversity, maka budaya kita, orang Jawa misalnya, atau orang Indonesia akan kemudian mengenal budaya Amerika. Mana yang bisa kita terima dan mana yang akhirnya tidak bisa diterima. Ada dialektika, proses berpikir, pergesekan yang kemudian menimbulkan budaya-budaya baru. Di Amerika sendiri muncul. Karena harus diakui bahwa simbol, value, dan norms di Amerika pada awalnya adalah masyarakat Anglo-Saxon karena mereka adalah transmigran dari Inggris.
Pada awalnya American Society jauh lebih ke Anglo-Saxon culture. Namun setelah muncul diversity, muncullah proses yang terjadi di masyarakat mereka. Perubahan-perubahan itu terhadap hak misalnya kemudian menghasilkan upaya untuk memiliki hak yang sama yang diakui oleh hukum. Seperti saya sudah sampaikan, hukum itu termasuk dalam structure. Ya, yang muncul misalnya ini ya. Mungkin di Indonesia belum semuanya, namun hal ini sudah terjadi di Amerika sana. Apakah di sini nantinya akan berubah? Kita tidak tahu. Namun dalam proses kebudayaan, hal pergesekan semacam ini adalah hal yang bisa dipastikan akan terus terjadi. Apalagi dalam kondisi masyarakat kita yang sudah mencapai postmodernism, percampuran banyak budaya, percampuran banyak elemen dari waktu ke waktu dan dari banyak tempat di seluruh Indonesia kemudian menghapus yang namanya authority dari structure yang dahulu dalam adat istiadat sangat kuat, sekarang mulai luntur. Misalnya pernikahan, kalau dulu Anda menikah yang memilihkan orang tua, sekarang yang memilih kalian sendiri misalnya. Atau dulu disepakati bahwa istri atau perempuan tugasnya di rumah, tapi sekarang tidak. Bisa saja perempuan menjadi breadwinner atau orang yang mencari nafkah, sementara suami di rumah, atau penghasilan istri lebih besar daripada suami. Ini lah yang kemudian harus kita sadari untuk menelaah apa yang membedakan budaya kita dengan budaya Amerika, budaya Australia, dan budaya di Inggris misalnya. Seberapa jauh proses perubahan dan mixing elemen ini yang kemudian menghilangkan authority. Bisa disampaikan, bisa disimpulkan bahwa pada awalnya, pada setiap tempat itu, fungsi authority ini sangatlah besar. Sebagaimana di Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, authority orang tua terhadap anak misalnya sangat luar biasa dibandingkan saat ini. Sama di luar negeri, mereka juga memiliki aspek freedom yang kemudian terus bergerak, kemudian menimbulkan budaya-budaya yang baru, yang akhirnya membedakan dengan budaya kita. Apakah orang barat dari dahulu suka exposing too much skin gitu? Tentu tidak, ini kan baru-baru. Kenapa? Part of the freedom. Seperti yang saya sampaikan tadi, value change in United States and globally, including Indonesia, is very, very fluid. It gradually change. Yeah? It depends on how of the elements, dialectics. The more freedom you have, the more changes on values and other social forces on their choices. Salah satunya ini ya, dulu masyarakat Amerika sangat menempatkan Tuhan dalam kehidupannya. Sekarang bagaimana perubahannya? Dulu mereka juga tidak boleh membolehkan namanya abortion. Saat ini, ini ada perubahan. The more freedom on people, then the erosion on authorities is getting bigger. Oleh karena itulah, maka analisis kita terkait simbol, value, dan norms sangat penting memperhatikan level of freedom dalam tiap-tiap struktur ya atau organisasi budaya tadi. Semakin freedom itu tinggi, maka semakin banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang memberikan agency, free will pada individu lebih besar dibandingkan struktur yang agensinya atau freedomnya rendah, maka agensinya semakin rendah pula. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.